Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfani dari kelas TIB angkatan 2022. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait apa itu ergonomi. Salah satu materi di mata kuliah komputer dan masyarakat. Ergonomi adalah ilmu mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan, peralatan, sistem yang digunakan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan performa manusia. Kalau dalam ranah informasi yang saya dapatkan, ibaratnya itu ergonomi adalah bagaimana sebuah alat itu bisa mempermudah, didesain untuk mempermudah, untuk mempercepat, untuk memudahkan, dan orang yang menggunakan itu akan merasa nyaman. Jadi ergonomi itu tingkat kenyamanan terhadap sesuatu benda, perlengkapan, di mana manusia itu akan merasa nyaman ketika menggunakan perangkat tersebut. Contoh sederhana, ini perangkat mouse. Kalau perangkat mouse ini tidak didesain dengan ergonomi, maka perangkat mouse ini akan terasa tidak menyenangkan untuk digunakan. Salah satunya contoh mouse zaman dahulu itu didesain hanya untuk fungsi, sehingga apa? Mouse ini dia tidak bisa dikatakan nyaman untuk digunakan. Salah satunya apa? Bobotnya yang cukup berat, sehingga untuk digeser ke kanan ke kiri menggunakan tangan itu cukup melelahkan. Tapi hari ini mouse sudah tidak lagi seperti itu. Mouse didesain untuk tidak hanya sekedar fungsi, tapi juga kenyamanannya. Salah satunya ukuran yang dibikin sepas mungkin dengan genggaman tangan manusia secara umum. Karena apa? Antara manusia yang hidup dan tinggal di salah satu wilayah dengan wilayah lain itu memiliki ukuran bagian tubuh yang berbeda-beda. Tapi pada akhirnya ketika kita meranah pada perlengkapan, pada hal-hal apapun, maka sistem ataupun perlengkapan ataupun lingkungan ini semuanya bertujuan untuk memudahkan. Contoh saja kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 yang dikeluarkan oleh pabrik itu sudah didesain bagaimana caranya agar kendaraan itu ketika dinaiki itu sudah tidak hanya sekedar fungsi membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain. Sudah tidak seperti itu lagi, tapi sekarang sudah meningkatkan ke ergonominya, di mana manusia itu bisa merasa nyaman dengan kendaraannya. Bahkan antara kendaraan yang berjalan di lingkungan dengan jarak tertentu dengan jarak yang lebih panjang lagi itu memiliki bentuk dan jenis kendaraan yang berbeda. Contoh sederhana bahwa kendaraan roda 2 yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, untuk bekerja, untuk jarak tempuh yang kurang dari 10 km, tidak lebih dari 50 km, itu didesain dengan keadaannya sederhana. Kenyamanannya ya hanya untuk jarak dekat. Tapi kalau kendaraan roda 2 yang digunakan untuk touring, untuk kegiatan-kegiatan jarak jauh, lintas kota, lintas provinsi, maka kendaraan ini didesain dengan posisi duduk yang lebih nyaman, posisi stang yang lebih nyaman, ukuran kendaraan yang berbeda, kemudian dengan daya angkut yang berbeda, dengan konsumsi bahan bakar yang berbeda. Semua didesain untuk apa? Untuk kenyamanan manusia. Salah satunya seperti itu. Kemudian tujuan ekonomi selain hanya untuk kenyamanan, untuk memaksimalkan hal-hal lain adalah meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi dalam bekerja atau beraktivitas. Ini memang benar. Yang kedua adalah mengurangi resiko cedera penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Salah satunya carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ini secara sudah saya cari sedikit terkait ini, bahwa ketika orang bekerja dengan kondisi yang tidak nyaman, badan itu tremor, atau gampangannya kita tidak memberikan informasi perintah ke salah satu tangan contoh, tapi badan ini bisa tiba-tiba tangan kesemutan, sesekali bisa digerakkan, sesekali tidak. Itu salah satu bukti bahwa ketika benda perlengkapan yang kita gunakan tidak sesuai, tidak dibuat nyaman untuk kita gunakan, maka perangkat ini atau alat yang kita gunakan itu akan menciptakan rasa sakit ke dalam diri kita. Salah satunya ini yang namanya carpal tunnel syndrome, di mana
salah satu perangkat badan kita, organ badan kita itu sulit dikontrol oleh diri kita sendiri. Kemudian ada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. Jelas dengan adanya perlengkapan yang dibuat senyaman mungkin dengan efisiensi yang lebih baik, maka produktivitas seseorang akan meningkat. Contoh sederhana, seseorang tinggal dan menetap di suatu tempat yang jarak tempuh dengan tempat bekerjanya itu sangat jauh. Maka ketika dia salah untuk memilih kendaraan yang dia gunakan untuk berlalu lintas, berjalan menuju tujuan, maka efisiensi kerjanya akan menurun. Salah satunya contoh, orang dengan jarak tempuh antara Wonosobo dengan Banjar itu cukup jauh antar kota, tapi menggunakan kendaraan yang nyonsewnya digunakan hasilnya untuk kendaraan dalam kota, itu tidak akan nyaman. Mungkin dari seperempat jam perjalanan sudah merasakan badannya tidak enak, pegel-pegel di bahu dan sebagainya. Itu salah satu ketika kita menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Bukan berarti tidak sesuai fungsi secara penuh, tapi tidak tepat gunanya. Kemudian mengurangi stres dan kelelahan serta meningkatkan konsentrasi. Ini salah satunya juga bahwa kendaraan-kendaraan tertentu, contoh kendaraan lah yang sederhananya yang kita gunakan sehari-hari, itu juga sama. Selanjutnya untuk kita sendiri sebagai orang telematika, kita menggunakan komputer, kita menggunakan komputer dengan tata letak yang tidak sesuai, terutama antara posisi duduk kita dengan layar monitornya, itu sangat terpengaruh. Ketinggian monitor dan sebagainya sangat terpengaruh terhadap rasa stres dan kelelahan. Posisi antara garis lurus mata dengan posisi monitornya kok lebih rendah atau lebih tinggi, tidak sesuai dengan kenyamanan kita sendiri, itu akan membuat kita akan cepat lelah. Contoh, monitor yang lebih tinggi daripada postur kita itu akan membuat kita sering mendongak ke atas sehingga leher kita akan terasa lebih sakit. Kemudian serta meningkatkan konsentrasi. Jelas ketika kita sering mendongak ke atas, contoh ketika kita menggunakan monitor komputer gitu, maka ketika sering mendongak, belum lama kita menggunakan, kita akan cepat capek sehingga konsentrasinya akan cepat terbuyarkan. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jelas dengan adanya kita menyesuaikan perlengkapan kerja kita dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, maka kualitas hidup kita akan semakin baik, tidak akan berkurang rasa nyamannya. Walaupun kita bekerja dalam kurun waktu berapa jam di depan komputer, tapi kalau kita menempatkan beberapa perangkat yang kita gunakan di dalam komputer itu, kita tempatkan dengan sesuai dengan susunannya rapi, maka sistem kerja kita akan nyaman. Contoh kayak saya bekerja selain menjadi pengajar, saya menjadi teknisi komputer. Maka ketika saya menempatkan komputer tidak sesuai dengan posisi postur saya, maka pekerja itu akan sangat berat. Untuk memperbaiki komputer itu akan sangat berat, cepat capek. Apalagi ketika ada kondisi kerja yang sangat banyak, ada kondisi komputer yang harus diperbaiki sangat banyak, kemudian posisi tempat duduknya, tinggi mejanya, posisi layar monitornya, tata letak alat kerjanya itu tidak disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan, maka produktivitasnya akan sangat berkurang. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi contoh penerapan ergonomi dalam kehidupan bidang. Yang pertama, ergonomi perkantoran. Jelas, yang pertama adalah kursi. Orang kerja di kantor otomatis lebih banyak duduk, terutama kalau perkantoran di administratif, di mana dia harus konsentrasi di depan meja, dia harus konsentrasi di depan layar. Kalau tempat duduknya tidak dibikin senyaman mungkin, maka yang terjadi beberapa bagian dalam tubuh manusia yang bekerja tersebut itu akan mengalami pain atau sakit yang luar biasa, terutama di daerah punggung. Contoh salah satunya di punggung dan di daerah kaki sebagian atas pinggang misalnya. Ya, karena apa? Bagian ini tuh akan sering terjadi tertahan oleh sesuatu. Maka ketika kursinya tidak dibikin nyaman, mungkin dibikin empuk dengan postur bentuk yang sesuai, maka orang yang duduk tidak akan terlalu lama betah lama di dalam pekerjaan. Dia akan sering berdiri, memposisikan duduknya lagi terus menerus seperti itu. Jadi
dalam bekerja dia akan sering mengganti posisi duduknya. Itu tidak nyaman dan tidak efektif untuk bekerja. Selanjutnya, ini salah satunya dari tadi, selain penetapan meja, ya, penetapan meja di perkantoran, kursi, meja. Kemudian kalau kita bekerja di depan komputer tadi ada monitornya, kemudian ada dalam rumah tangga sederhana. Rumah tangga sederhana ada desain dapur. Jadi yang sering terjadi, orang membuat dapur dalam sebuah rumah, itu posisi meja untuk meracik, untuk membersihkan, mencuci, wastafelnya, kemudian tempat kompornya, tata letak lemarinya, tempat untuk dia menaruh barang, itu tidak ergonomis. Maka membuat si pengguna dapur itu tidak nyaman karena tidak disesuaikan dengan tinggi postur orangnya. Kebanyakan tukang itu kadang hanya yang penting pasang, yang penting jadi dapur, tidak peduli kenyamanannya kayak apa. Maka ini penting untuk peran serta pengetahuan ergonomi ini terhadap masyarakat umum. Kenapa? Contoh seseorang yang awam terhadap kehidupan semacam itu, maka dia sebenarnya butuh untuk konsultasi terhadap seseorang yang cukup ahli atau yang bisa dipercaya, bahwa bagaimana sih mendesain sebuah dapur agar nyaman, tata letaknya itu agar nyaman, bagaimana sistem geraknya ketika bekerja di sana agar ketika melakukan aktivitas di dapur itu terasa akan betah di sana. Selanjutnya, tidak hanya dapur tapi hal di dalam rumah tangga. Salah satunya sederhana aja, kayak saya ketika saya harus dengan postur seperti ini, kemudian menggunakan alat kerja, contoh sapu yang saya gunakan batangnya terlalu pendek sehingga saya harus mendongkok seperti ini, maka itu akan membuat saya tidak nyaman untuk bekerja. Maka saya akan mencari sapu-sapu dengan posisi ketika saya coba posturnya tepat, gagangnya panjang sehingga saya bisa nyaman untuk menggerakkan tangan. Kemudian ada juga hal lain, contoh salah satunya yang pekerjaan berat, termasuk ngepel, kemudian ada nyapu, kemudian ada mencuci dan sebagainya. Itu salah satu kegiatan sehari-hari, tapi ketika kita tidak menggunakan alat yang tepat, yang sesuai dengan postur kita, maka kenyamanannya akan berkurang. Selanjutnya adalah ada tata letak ruang tamu dan sebagainya. Itu juga sama. Bagaimana menata di mana posisi mejanya, kursinya, gimana cara memberikan tempat akses untuk orang lalu lalang, jalannya di mana, ketika ada orang datang, posisi kita menyambutnya bagaimana, nanti tamu duduk di sebelah mana, itu sangat terpengaruh. Karena apa? Ketika tempat yang kita gunakan untuk hidup tidak tertata, maka ketika kita menghadapi suatu kondisi, kita juga akan ikut tidak tertata. Yang sering terjadi adalah rasa tidak nyamannya muncul. Kemudian ada ekonomi di dunia industri, manufaktur. Ini sangat sering terjadi. Salah satunya adalah apa? Ketika di dunia industri, maka ketika sistem produksi dibikin tidak sesuai dengan alurnya, atau alurnya tidak dibikin rata, lurus, atau bagaimana sesuai dengan keperuntukannya, maka sistem produksi akan sedikit terhambat. Contoh, dibikin alur yang zigzag, tata letak alatnya zigzag, maka dalam sistem produksinya akan sangat terhambat karena dari satu tempat ke tempat lain dia harus lompat-lompat dari satu titik ke titik lain. Itu salah satu terpengaruh banget, terutama untuk pabrik. Maka biasanya sebelum membangun sebuah pabrik, maka didesain dulu tempat tata letaknya, di mana sistem unit produksinya, sistem unit bahan bakunya, di mana sistem nanti pengemasan, bagaimana nanti mendistribusi, itu alurnya jelas. Jadi tidak berpindah-pindah tempat dengan posisi yang zigzag, sehingga sistem percepatan kerjanya itu sangat efisien. Selanjutnya, selain tata letak mesin dan sebagainya, alat-alat yang digunakan dalam industri ini sangat terpengaruh. Antara industri yang sudah modern dengan menggunakan alat-alat yang sudah mekanikal, menggunakan mesin, menggunakan kelistrikan, dengan pabrik atau tempat usaha unit industri yang masih menggunakan manual manusia, itu sangat berbeda. Contoh ada beberapa pabrik-pabrik yang sekarang itu mulai ditinggalkan, mulai sepi pelanggannya. Kenapa? Karena ketika produksi masih menggunakan full tenaga manusia,
Sedangkan hari ini sudah, ketika kita memindahkan barang sudah ada kren, sudah ada forklift untuk membawa barang berat. Kalau perlu kita menggunakan perlengkapan tambahan, ya tools tambahan di dalam manusianya, ada safety-nya juga, ada perlengkapan tambahan kayak radio komunikasi. Itu sangat mempengaruhi dalam sistem kerja. Ya, apalagi kalau itu pekerjaan yang banyak membutuhkan tenaga ekstra, maka kita butuh alat bantu seperti tadi ada forklift untuk membawa barang-barang berat dan sebagainya. Jadi sudah menggunakan hidrolik, menggunakan alat-alat yang mumpuni untuk bekerja, maka efisiensi daya, efisiensi kerja itu sangat dibutuhkan. Kemudian ekonomi dalam produk sehari-hari. Contoh saja sederhana, tas ransel, tas anak sekolah. Antara tas anak sekolah dengan tasnya orang bekerja, dengan tasnya orang yang naik gunung, dengan tasnya orang yang berbelanja, yang lagi shopping, lagi main kemana, lagi berliburan dan sebagainya, itu sangat berbeda-beda. Orang yang menggunakan tas tidak sesuai dengan keperuntukan dan fungsinya, biasanya ketika menggunakan dia akan mendapatkan masalah. Salah satunya apa? Tidak nyaman, bahkan badannya akan capek dan sebagainya. Tas yang digunakan untuk belanja ya jangan untuk bekerja di perkantoran, maka kapasitasnya berbeda. Beda lagi dengan tas yang dipakai berbelanja, dipakai untuk sekolah, itu juga berbeda. Keperuntukannya sangat berbeda. Tas belanja kalau dipakai untuk sekolah, maka beberapa barang seperti buku-buku itu kadang tidak terakomodasi dengan baik. Kadang buku yang harusnya rapi, bersih, aman, itu karena menggunakan barang seadanya atau menggunakan tas seadanya, maka buku mudah rusak, tertekuk atau terrobek atau sebagainya, atau malah ada halangan cuaca, maka buku itu jadi rusak. Itu salah satunya. Jadi ada tas, kemudian ada sepatu, ada sandal dan sebagainya. Semuanya sudah ada pada tempat dan fungsinya masing-masing. Sebenarnya produsen atau pabrik itu sudah menyiapkan bahwa tas ini dipakai untuk apa, dengan tujuan apa, itu sudah didesain semacam itu. Termasuk dalam hal lain adalah contoh kasur, bantal, itu juga sama. Kita tidur kalau kasurnya tidak nyaman, kita tidur akan tidak efektif, tidak maksimal tidur kita. Kita akan sering terbangun dan sebagainya. Selanjutnya hal lain, contoh ada mosquito dan sebagainya, perlengkapan. Kemudian 5 adalah ergonomi dalam desain interior. Ini penting sekali. Interior berarti hal-hal apa yang ada di dalam rumah. Bagaimana agar perlengkapan di dalam rumah itu jangan sampai over capacity atau tidak sesuai dengan ukuran rumahnya. Contoh, saya sering sekali mendapati bahwa di desa-desa orang ingin sekali membeli kursi tamu. Itu tidak mengukur ukuran ruangannya, sehingga dia membeli kursi tamu melebihi ukuran dari ukuran ruang tamunya, sehingga ruang tamunya terlihat sempit, terlihat tidak nyaman untuk dipandang, karena mungkin terpengaruh oleh sosial media, terpengaruh oleh acara TV, sehingga dilihat kok bagus banget, ketika ditaruh di tempatnya kok jelek banget. Ya itu karena ketika apa yang didapatkan untuk mengisi interior rumah atau interior ruangan tidak disesuaikan dengan kapasitas ruangannya, tidak disesuaikan dengan tujuan dari interior tersebut, dengan perlengkapan tersebut, sehingga terjadi aneh. Contoh, ruangan dengan ukuran 2x3 kemudian diisi oleh barang-barang yang ukurannya hampir sama dengan ruangannya, itu akan membuat ruangan tersebut akan terasa penuh, sehingga tidak nyaman untuk dimasuki, digunakan untuk aktivitas. Jadi over capacity itu sangat harus diperhatikan dalam memilih interior. Kemudian dalam estetika juga sama. Antara barang-barang yang seharusnya disimpan di dalam ruang tengah, ruang keluarga, jangan ditaruh di ruang tamu. Itu juga salah satunya. Barang-barang yang tidak sepantasnya untuk ditaruh di tempat-tempat yang tidak sesuai. Kita harus di sana belajar untuk hal-hal sederhana seperti itu. Jadi keluasan itu harus ada. Karena ergonomi itu selain kenyamanan, luas juga penting. Jadi ditaruh di mana itu akan tepat guna, tepat sasaran, tepat efisiensi kerjanya juga. Kemudian hal lain di dalam ruangan selain interior ada pencahayaan. Contoh ruangan ini sebenarnya dulu sangat gelap, karena sebelahnya sudah ada bangunan, sebelah sana juga ada bangunan.
Tapi karena terjadi suatu kondisi bangunan di sebelah itu sudah dirombak, dilepas, diratakan. Untuk apa? Untuk mengurangi ruangan ini yang terlalu gelap. Ketika terlalu gelap maka kebutuhan pencahayaan itu harus tinggi, sehingga ketika tinggi maka suplai dayanya juga ikut tinggi, sehingga suplai dayanya tinggi membuat pemborosan. Sehingga daripada membuat pemborosan maka desain ruangannya dirubah sedikit sehingga ruangan lebih cerah. Seperti ini saya menggunakan cahaya dari luar, dari matahari langsung, dan ditambah sedikit dari lampu ruangan. Walaupun lampunya kecil tapi dapat cahaya dari luar sehingga suasana nyaman, karena ruangan yang gelap itu membuat orang cenderung untuk merasa kurang nyaman. Kemudian pengertian dan kritik tentang teknologi yang maju. Teknologi maju mengacu pada teknologi mutakhir yang menggunakan pendekatan canggih seperti kecerdasan artificial, internet untuk segala, atau IoT atau robotik, yang hari ini ya melampaui metode tradisional. Ini memang nyata bahwa ketika dulu orang apapun itu masih menggunakan perlengkapan kayak tadi di materi yang sebelumnya terkait dengan masyarakat digital, di ergonomi ini juga sama, bahwa ketika manusia sudah sangat tergantung dengan hal-hal teknologi, maka ergonomi juga mengikutinya. Ya, pengertian teknologi maju dalam hal ini adalah inovatif, artinya hal yang baru, hal yang belum pernah dipikirkan orang, sehingga dituangkan dalam suatu teknologi, dalam suatu ide, dalam suatu gagasan yang akhirnya membentuk dan merubah perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya ada canggih. Jelas kata canggih menggunakan pendekatan rumit seperti algoritma kompleks dan mencapai tujuan. Ini salah satu kemarin di mata kuliah, kalau tidak salah di mata kuliah sains data, di mana di sana disampaikan segala sesuatu yang hari ini dibutuhkan dalam teknologi adalah berupa telematika data atau matematika komputer, di mana segala sesuatunya dihitung dengan angka dan perhitungan rumus. Sehingga salah satu artificial intelligence yang hari ini kita nikmati juga salah satunya tercipta dari hal itu. Itu salah satu kata canggih. Kemudian ada mutakhir. Mutakhir ini merupakan teknologi tertinggi yang tersedia saat ini. Artinya apa? Mutakhir di sekarang belum tentu mutakhir di masa depan. Mutakhir hari ini ya karena ini batas tertingginya di hari ini. Belum tentu besok akan ada teknologi yang lebih canggih lagi yang menutup teknologi yang sekarang, sehingga teknologi yang sekarang tidak lagi mutakhir. Itu banyak sekali contoh saja. Dulu orang menggunakan kendaraan roda 2 yang menggunakan mesin bensin atau BBM, bahan bakar minyak, itu sudah dianggap luar biasa dengan sisi yang sangat tinggi, dengan kecepatan yang bisa maksimal dan sebagainya. Tapi hari ini dengan adanya teknologi yang sudah sangat canggih, kendaraan sekarang sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak. Sudah ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik dengan motor penggerak. Artinya apa? Yang dulu itu sangat mutakhir di 5 tahun yang lalu, hari ini sudah biasa saja. Kemudian muncul teknologi yang baru yang lebih maksimal dalam sistem kerja dan efisiensi dayanya. Selanjutnya ada efektif, meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kehidupan secara keseluruhan. Ini jelas ketika teknologi itu semakin maju, tujuannya ya untuk mengurangi sumber daya yang terlalu berlebih, mengurangi pembuangan sumber daya yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka diefisienkan, diefektifkan agar tujuan sesuatu hal sampai tujuan itu tidak terpotong di jalan, tidak mengalami gangguan hanya karena sumber daya yang berlebih itu. Maka dengan adanya efisiensi daya, ada efisiensi itu, maka teknologi ditingkatkan, dimaksimalkan untuk mencapai titik di mana manusia bisa bekerja tanpa harus terlalu banyak pemborosan sumber daya yang ada. Kemudian pengaruh global ini sangat terpengaruh. Salah satunya Indonesia saja itu sangat terpengaruh dengan dunia global dengan adanya pasar bebas. Pasar bebas sudah ada sejak saya masih sekolah, sudah ada. Tapi sejak pandemi pasar bebas benar-benar terlihat. Padahal pandemi itu secara penuh COVID-19 itu semua di dunia mengalami, semua tempat di dunia ini sudah mengalami dampaknya juga. Salah satunya di sini bahwa dengan adanya perubahan global, maka di sebuah tempat, di sebuah wilayah juga akan terpengaruh.
entah dari ekonomi, sosial, budaya, bagaimana cara orang berpikir, bagaimana cara orang beradaptasi, bagaimana cara orang hidup, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini kecerdasan buatan. Ini yang saat ini sudah menjadi mulai terbiasa, anak-anak sekolah sudah belajar bersama AI, orang-orang bekerja menggunakan AI, bahkan seorang dokter sekarang belajar bahkan bekerja menggunakan AI juga. Artinya bahwa artificial intelligence ini akan menjadi bagian dari kehidupan yang umum. Kemudian ada internet untuk segala, ini IoT. Ini sekarang sudah menjadi ranah yang mulai dikembangkan dan bahkan mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah e-tilang. E-tilang itu sudah menggunakan IoT. Jadi dia menggunakan kamera yang dipasang di beberapa titik di jalan raya, tapi bisa dipantau di kantor pusat kepolisian. Itu salah satu. Yang kedua, contoh mitigasi bencana. Dulu seorang yang bertugas di sana harus di lapangan, harus sehari-hari di gunung untuk memitigasi bencana gunung berapian. Sekarang sudah menggunakan IoT, di mana taruh sensor di sana, kemudian dihubungkan menggunakan internet dengan jaringan yang satelit, entah itu dengan kabel, entah dengan fiber optik dan sebagainya, dihubungkan ke pusat sehingga pusat bisa melihat, memantau. Kita orang tidak harus sampai tujuan di sana terus-menerus, tapi sumber dayanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Selanjutnya ada bioteknologi. Ini salah satu hal yang sedang jadi perbincangan ramai karena sekarang implan itu sudah sangat mulai digunakan. Jadi manusia sekarang sudah banyak sekali menggunakan alat-alat bantu dalam kehidupannya. Salah satu orang-orang yang memang dalam tanda kutip dia kesehatannya terganggu, sehingga dia butuh alat khusus yang ditanamkan dalam dirinya agar dia tetap hidup, agar dia tetap bisa bertahan. Contoh yang sederhana adalah ketika orang mengalami kecelakaan, kemudian sekarang sudah ada implan pen dan sebagainya, jadi badan dia tetap bisa tegak, di dalamnya terpasang besi-besi baja yang aman, besi-besi yang ditanamkan di dalam tubuh manusia agar untuk pengganti tulang. Kemudian ada juga orang yang memiliki kelemahan, punya penyakit jantung, terjadi respirasi yang terganggu di sana, akhirnya diberi ring yang dipakai untuk membantu agar sirkulasi darah itu tetap berjalan, tidak tersumbat. Kemudian ada nanoteknologi. Ini sangat luar biasa bahwa hari ini segala sesuatunya sudah menggunakan ukuran yang lebih kecil daripada mikroskopik, di mana teknologinya sudah sangat canggih. Salah satunya adalah perangkat yang saya pakai untuk merekam ini, yaitu apa? Handphone atau smartphone ini, di mana salah satu perangkat yang namanya semikonduktor atau prosesor atau CPU yang digunakan untuk bekerja, untuk merekam ini, untuk memproses sistem ini, dia menggunakan sistem nano, di mana ukurannya sangat kecil dengan teknologi yang luar biasa. Dia bisa diciptakan dengan luar biasanya. Manusia saat ini sudah sampai level itu, di mana komputer yang sangat besar sekarang sudah seukuran handphone. Kemudian teknologi robotik ini sudah jalan di beberapa negara maju, sudah mulai menciptakan artificial intelligence yang ditanamkan dalam sebuah robot humanoid, robot yang bentuknya menyerupai manusia, dibuat agar bisa meniru perilaku manusia. Bahkan kedepannya mungkin robotik ini tidak hanya di kelas industri yang bergerak untuk menyelesaikan pekerjaan merakit mobil dan sebagainya, tapi juga lebih ke bagaimana robot itu menjadi teman manusia. Kedepannya mungkin seperti itu. Jadi impiannya Doraemon itu akan terpenuhi. Kemudian kritik terhadap teknologi maju, jelas namanya kritik mesti dampak masyarakat. Mengikisnya interaksi tatap muka ini terjadi setelah pandemi atau pas pandemi tahun 2019 akhir. Saya masih ingat bahwa dulu sebelum tahun 19 itu guru dengan murid itu bisa saling ngobrol santai dan sebagainya. Tapi setelah pandemi, pas pandeminya selama 2 tahun guru tidak bisa bercengkrama dengan murid. Orang harus jaga jarak untuk bisa menghadapi kondisi seperti itu luar biasa. Dengan di sana disisipkan teknologi yang luar biasa canggih,
sehingga mendukung keadaan-keadaan yang luar biasa itu yang saya uni zaman itu sangat berat, tapi dengan disisipkan teknologi-teknologi di sana yang hari ini teknologi itu digunakan kita saat ini. Contoh salah satunya ketika dulu kegiatan kehidupan pembelajaran daring itu masih karena penyesuaian dengan pasca pandemi dan pandemi, hari ini daring digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kita kadang untuk berkomunikasi, belajar kelompok tidak harus ketemu di suatu tempat, cukup di rumah masing-masing. Kemudian anak-anak bisa belajar bareng menggunakan HP-nya, telepon bareng-bareng dan sebagainya, video call bisa bareng-bareng seperti itu. Artinya bahwa sekarang dengan adanya dampak teknologi yang luar biasa canggih ini, orang mulai enggan untuk berkomunikasi langsung tatap muka. Bahkan yang jadi masalah adalah bahwa semakin samarnya antara kedekatan antara manusia dengan manusianya. Sekarang manusia sudah cenderung untuk lebih senang bertemu dengan robot, senang dengan artificial, lebih sering senang ngobrol dengan AI. Bahkan ada beberapa manusia yang sampai dia menciptakan robot untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya sendiri. Kemudian ada ketimpangan digital yang sempat saya singgung bahwa sekarang orang untuk berobat sudah harus menggunakan platform resmi dari pemerintah. Artinya bahwa orang-orang yang benar-benar awam tradisional dengan teknologi itu sangat terpengaruh di sini. Kesenjangannya luar biasa, bahkan sekelas wilayah yang sangat dekat dengan ibu kota pun banyak yang masih terbelakang di sana, salah satu di Jawa Barat. Apalagi kita yang di Jawa Tengah yang seuni dalam tanda kutip itu, kita hidup di pedesaan seperti ini ya, saya ada beberapa tempat yang masih sangat pelosok, untuk ketemu dengan dokter, dengan bidan saja harus menempuh jarak jauh. Artinya apa? Bahwa dengan teknologi yang sangat maju kadang belum bisa masyarakatnya memenuhi kebutuhan itu. Jadi ergonomi ini sebenarnya dalam satu sisi teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia, di sisi lain manusianya juga harus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Itu luar biasa, memang dua sisi yang ya tidak enak, iya, enak juga, iya. Jadi tinggal dari persepsi mana yang akan kita ambil untuk mengambil kesimpulan yang kita hadapi. Selanjutnya adalah memudahnya kecerdasan dan kearifan. Ini nyata, sangat nyata. Contoh saya mengajar komputer. Hari ini anak-anak sudah jarang sekali menulis, jarang sekali untuk mencatat sesuatu. Ketika ditanya, mereka tidak mencatat, tidak menganalisis, tapi mereka langsung membuka HP, membuka AI, kemudian bertanya sama AI, kemudian dijawab oleh AI juga. Dan gurunya tidak diam. Itu luar biasa, memang seperti itu. Karena apa? Zamannya sudah seperti itu. Tinggal bagaimana seorang pengajar mengatur, memproses agar anak tetap tidak lepas dari artificial yang memang sudah berjalan, tapi sudah ada kontrol di sana agar anak-anak jangan sampai kehilangan kearifannya, kecerdasannya yang bawaan lahir sebagai manusia itu untuk berjuang. Kemudian selanjutnya ada dampak ketergantungan berlebih, sudah dampak terhadap pekerjaan dan ekonomi jelas. Sekarang dengan adanya teknologi yang luar biasa maju, yang paling fatal adalah beberapa industri sudah berubah dari SDM dipersempit, diperkecil, digantikan oleh mesin. Itu nyata. Beberapa pabrik kendaraan yang dulunya assemblingnya masih menggunakan manusia untuk memasang, merakit perlengkapan kerangka mesin dan sebagainya, hari ini sudah menggunakan robotik, sudah menggunakan otomatisasi, sehingga semuanya sudah sebagian besar dilakukan oleh mesin dan sebagian kecil dikontrol oleh manusia, walaupun jumlah manusia yang bekerja lebih sedikit. Selanjutnya adalah kesenjangan kekayaan. Jelas orang yang semakin kaya dengan teknologi maka akan lebih kaya lagi, tapi orang yang benar-benar tidak kenal dengan teknologi maka orang tersebut akan semakin jauh dengan teknologi. Ini nyata bahwa yang sederhana adalah orang-orang yang hidup di dunia yang di bawah sebelum pandemi, mereka sangat terbiasa hidup tradisional. Mereka hidup dengan kondisi yang ada, dengan seadanya. Dulu mereka ingin berobat, cukup pergi ke puskesmas langsung mendapatkan obat.
Tapi hari ini ketika orang sakit harus sekedar untuk berobat saja harus memiliki aplikasi, harus memiliki platform yang terhubung dengan data integrasi pemerintah sehingga terdata dan sebagainya, baru bisa menikmati layanan kesehatan itu. Kemudian dampak terhadap privasi keamanan ini jelas. Ketika kita semakin maju teknologinya, maka semakin mudah data diakses. Contoh yang ada di depan saya ini, handphone yang saya gunakan untuk merekam, bahwa orang bisa sangat mudah untuk mencari data informasi yang ada di handphone kita. Bahkan sekarang orang sangat tergiur oleh kehidupan sosial media, di mana orang dengan mudahnya memposting data-data pribadi mereka di dalam sosial media. Padahal itu sangat rawan sekali. Bahkan beberapa kasus seperti phishing, kemudian ada penipuan lain itu sangat banyak, kebobolan bank dan sebagainya, rekening menghilang, saldo menghilang, itu sangat banyak. Itu karena apa ya? Seperti ini. Itu salah satu ancaman privasi, salah satunya itu. Resiko keamanan cyber ya, iya sama. Kemudian dampak terhadap etika dan moral, jelas. Ini etika dan moral, etika, ya kan? Menggunakan AI dalam pertanyaan etis. Ini memang bagaimana ya? Di satu sisi memang ketika AI itu masuk, maka sisi kemanusiaan seseorang akan sedikit berkurang. Apalagi kalau orang tersebut sangat fanatik terhadap teknologi, maka orang tersebut akan berbondong-bondong untuk bagaimana caranya untuk mengetahui, untuk menggunakan, untuk tergantung terhadap artificial ini. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang paham, orang-orang yang bekerja dengan kebijaksanaan, maka AI ini akan berguna untuk menjadi asisten, untuk bisa membantu sistem kerja manusianya agar tidak terpengaruh, tidak tergantung, tapi tetap menggunakan. Kesimpulannya bahwa teknologi maju itu memang akan merevolusi sistem kehidupan manusia. Semakin maju teknologinya, maka semakin maju orang dalam hidupnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Tukum Satum karena masih memberikan kesempatan saya untuk memberikan informasi ini menggunakan platform yang beliau berikan, kemudian menggunakan data yang beliau berikan. Sepenuhnya apa yang saya sampaikan ini bagian dari pendapat pribadi saya dan informasi yang saya dapatkan dari dosen saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.